Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi siswa-siswi SMP PPPI Balai Endah tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Ibu Dewi Jayanti. Keseharian Ibu adalah mengajar seni budaya. Nah, untuk anak-anak nanti yang baru datang di kelas 7 itu akan bertemu dengan Ibu untuk pelajaran seni budaya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan bukan seni budaya loh, tapi pelajaran yang di luar pelajaran seperti biasanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara belajar efektif. Belajar efektif seperti apa ya? Kira-kira pernah nggak kalian belajar efektif waktu SD? Yang belajarnya benar-benar tekun, belajar dengan hasil yang maksimal. Nah, di sini ada tipsnya loh yang Ibu akan bagikan. Kira-kira apa saja ya? Coba dengarkan dengan baik dan teliti ya. Nah, yang pertama buat suasana belajar yang nyaman itu kalian bisa dengan di luar ruangan. Misalkan, ini kan lagi PSBB nih, lagi dengan AKB. Nah, belajar yang nyaman, contohnya kalian duduk di taman, lalu ditemani orang tua kalian untuk dibimbing, ataupun juga kalian bisa belajar di lapangan. Tapi bukan lapangan sepak bola yang kalian bisa belajar bola ya, tapi belajar yang apa dianjurkan oleh guru. Itu salah satu contohnya. Atau juga ada juga loh kayak ibu lebih suka belajar itu menggunakan musik misalkan, tapi musiknya yang bisa mendukung suasana belajar menjadi lebih nyaman. Lalu yang kedua itu apa sih? Tadi udah ya, satu belajar harus nyaman, kalian harus suka dengan pelajarannya juga. Bagaimana kalau tidak suka? Ya cari-cari siasat lah bagaimana ya supaya kalian itu tadi yang udah ibu bilang tadi di luar bisa jadi ya. Yang kedua yaitu merangkum pokok pelajaran. Pokok pelajaran seperti apa? Misalkan di pelajaran ibu seni budaya, kita contohnya ya biar lebih mudah ibu menjelaskan ke kalian. Seni budaya itu ada 4 pokok materi pembahasan pembelajaran. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Tapi di sini biasanya di SMP itu hanya 2 pelajaran loh yang kalian pelajari. Itu bisa jadi seni rupa dengan seni musik atau seni rupa dengan seni tari. Nah, nanti kamu tulis pokok-pokok pelajarannya seperti apa ya. Jadi kalian itu belajar tidak akan kemana-mana tuh. Dari seni budaya itu ada seni rupa. Seni rupa itu apa? Kayak menggambar. Kalian suka kan kalau menggambar waktu SD? Kalau di SD itu biasanya ada gambar kayak, kalau ibu bilang gambar legend. Ayo ngaku, tahu nggak gambar legend? Gambar legend itu yang kayak kalian gambar gunung ya. Gambar gunungnya tuh kayak asupan, lalu di bawahnya ada apa? Ada jalan lurus, lalu di atasnya ada matahari bersinar, lalu burung seperti itu. Nah, ngaku siapa yang gambarnya masih kayak gitu waktu SD? Ayo, ngaku. Nah, nanti kita perbaiki ya, di SMP kita belajar seni budaya. Di dalam seni rupa itu ada proporsi, komposisi, dan sebagainya. Jadi kalian rangkum materi yang kedua adalah belajar efektif. Kalian rangkum dulu materi-materi yang pentingnya. Itu pelajaran kedua ya. Lalu selanjutnya belajar efektif itu apa lagi ya? Nah, yang ketiga itu belajar bersama. Bersama siapa sih? Nah, kalau bisa ya belajar bersama kawan-kawan kalian ya. Tapi karena lagi AKB, lagi PSBB ini kan tidak mungkin nih kita belajar keluar. Nah, bersama siapa? Boleh dengan kakak kamu, boleh dengan ibu kamu, atau dengan ayah kamu. Nah, siapa saja yang kira-kira bisa membantu pekerjaan kamu menjadi lebih baik dan lebih terarah ya. Jadi misalkan matematika sulit nih, wah kira-kira saya tidak bisa mengerjakannya. Nah, kamu belajar bersama dengan ibumu, dengan ayahmu, dengan kakakmu. Wah bu, boro-boro nih kakak saya juga gak bisa, misalkan kayak gitu. Nah, kamu belajar secara mandiri, bisa bertanya kepada teman kamu juga ya. Jadi belajarnya bersama. Oke, itu ya belajar bersama. Lalu selanjutnya yaitu belajar harus dengan praktek. Nah, tadi matematika kalau sulit bagaimana sih untuk mempelajarinya? Belajar matematika itu harus dipraktekkan. Saat kamu punya rumus, tidak bisa rumus itu hanya dihafal. Lalu atau istilahnya, Bu, bikin air kopi aja Bu, diseduh lalu diminum langsung hafal, gak bisa ya. Jadi harus praktek, kamu harus berlatih dan belajar dengan tekun. Belajar gak perlu lama kok, belajar itu hanya perlu 30 menit, sejam paling lama, tapi diulang-ulang. Misalkan hari ini kamu belajar di pagi hari itu 30 menit. Lalu selanjutnya kamu belajar itu 1 jam, lalu selanjutnya kamu belajar 45 menit dengan mengulang materi sebelumnya. Nah, itu dipraktekkan, maka kamu tidak akan pusing. Lalu yang selanjutnya belajar efektif itu seperti apa?
kamu belajar itu harus selain rutin itu harus bukan menghafal tapi harus mengerti ya. Kayak tadi Ibu bilang kalau di matematika bukan hanya belajar menghafal rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya, Pitagoras, tapi harus mengerti A kuadrat itu dari mana, B kuadrat dari mana, C kuadrat dari mana. Nah, kamu harus mengerti itu, bukan hafalan. Kalau hafalan mah Bu Dewi yang mana sih? Bu Dewi Jayanti. Nah, itu ya, itu Bu Dewi gitu. Tapi kamu harus mengerti, harus paham, oh Bu Dewi mana? Bu Dewi seni budaya, di sini banyak yang namanya Bu Dewi ya. Nah, Ibu sarankan, jadi kita ulang ya. Ibu sarankan belajar efektif itu apa saja? Yang pertama, suasananya harus nyaman. Lalu yang kedua tadi belajarnya itu, bentar ya, kita lihat dulu sebentar. Belajar harus nyaman, lalu merangkum pokok pelajarannya apa. Terus belajar itu selain merangkum juga kalian itu harus dipraktekkan dan harus berulang-ulang, dan terus juga selain berulang kalian juga harus hafal. Nah itu ya, minimal Ibu udah memberikan 5 tips belajar efektif supaya kalian lebih mudah belajar di SMP ya. Nah itu ya tipsnya dari Ibu, semoga bermanfaat. Selamat datang untuk anak-anak peserta didik 2020-2021. Selamat bergabung di SMP PPPU Balendah. Mungkin segitu aja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.